Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Di tempat ini, Jembatan Merah ini, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami selaku pemirsa Klavos, hamba akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Tuhan memberkati kami lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 16, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Bunyinya demikian. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan sesudah orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudara dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya dari antara Zora dan Esitoal di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang-orang Israel 20 tahun lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia saudara dan saya yang mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika Allah memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk hidup di dunia ini, berarti kita harus hidup hanya untuk Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kehidupan kita, jangan kita menyia-nyiakan waktu kita melakukan apa yang bukan menjadi keinginan Tuhan. Karena kalau kita ada di bumi tidak melakukan tujuan Tuhan, maka dunia ini akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Belajar dari kisah Simson, dia adalah seorang yang dikatakan dia orang yang luar biasa. Tuhan memberikan suatu kehidupan yang luar biasa bagi Simson. Namun sayangnya Simson tidak mempergunakan apa yang Allah berikan itu kepadanya. Dia menyia-nyiakan kehidupannya dengan cara dia bergaul dengan orang-orang yang tidak seharusnya dia bergaul. Akhirnya dikatakan perempuan itu merayu Simson, Delila merayu Simson, dan akhirnya Simson mengalami suatu kehidupan yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yaitu Simson matanya dicungkil dan oleh orang Filistin, dan sesudah itu Simson mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dan dikatakan akhir cerita ini Simson akhirnya mati bersama-sama dengan semua orang yang ada di gedung itu. Sebelum Simson mati dikatakan dia berseru kepada Tuhan untuk bagaimana dia membalas apa perbuatan orang Filistin ke dalam hidupnya. Dan dikatakan Tuhan memberikan kekuatan sisa kepada Simson. Dia harus mati dengan semua orang pada saat itu. Saudara, kita tahu bahwa Simson ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa?
Karena dia mendapat kekuatan daripada Tuhan dari rambutnya. Kekuatan itu hanya dimiliki oleh Simson dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Namun sayangnya Simson tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Simson tidak mempergunakan hal itu dengan baik. Sehingga apa kesempatan yang diberikan Tuhan bagi Simson itu membuat Simson tidak mempergunakan kesempatan itu seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengatakan bagi saudara belajar dari kisah firman Tuhan ini, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu kita hidup di dunia adalah waktu Tuhan bagi kita. Dia mau kita hidup berkarya, Dia mau kita hidup melakukan apa yang Ia inginkan. Nah oleh karena itu, marilah selagi Tuhan berikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk hidup, mari kita hidup hanya untuk mempresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Dia menganugerahkan kita kekuatan, Dia menganugerahkan kita kehidupan yang baik. Mari kita pakai itu semua untuk Tuhan, menyatakan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan supaya apa? Kita dapat menyelamatkan seluruh dunia ini kepada kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita alami sekarang ini, bukan berarti saudara dan saya harus lemah ikut situasi dan kondisi yang ada. Tetapi di tengah-tengah kondisi ini kita harus bangkit, kita harus berdiri. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, pakailah kesempatan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Saudara dan saya waktu bangun pagi, itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diberikan kesempatan memegang uang banyak, kita diberikan kesempatan mendapat pekerjaan yang baik, kita diberikan kesempatan ada dalam keadaan sehat, kuat dan umur panjang. Kesempatan-kesempatan itulah harus kita pakai sebaik-baiknya. Jangan engkau menyia-nyiakan kesempatan itu dengan hidup sembarangan, hidup dalam mabuk-mabukan, hidup dalam pesta pora. Engkau tidak menjaga tubuhmu untuk menjadi baiknya Allah. Engkau menyia-nyiakan kehidupanmu dengan kehidupan yang sebenarnya engkau sementara menyia-nyiakan akan segala masa depan yang telah disiapkan Tuhan olehmu. Nah oleh karena itu saudara, mari kita pakai setiap kesempatan kita ini dengan baik, supaya kesempatan yang kita pakai sebaik-baiknya hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Dan bukan saja itu, Dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya diberikan hikmat untuk dapat mengerti, mempergunakan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga hidup kita hidup di dunia ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur belajar dari kisah Simson, kami diajak untuk bagaimana kami dapat mempergunakan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus mampukan kami agar apa yang kami terima dari Tuhan, apa yang kami dapatkan dari Tuhan, kami dapat hidup menghargai semuanya itu dengan memberikan kehidupan yang baik dalam seluruh hari-hari hidup kami. Sehingga biarlah di mana kami hidup, kami hanya melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami bekerja, di mana kami melakukan kehidupan rumah tangga dan apapun saja yang kami lakukan lewat aktivitas kami, biarlah kami melakukannya semuanya hanya untuk tujuan Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua, berkati tempat di mana hamba berada ini. Biarlah tempat ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami. Inilah syukur kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.